Hai kawan ghosting. Gimana nih yang sudah pernah merasakan tentang derita masa lalu akibat harapan kita telah dibawa terbang melayang tinggi. Namun setelah kita ditinggalkan, barulah terbongkar seluruh janji-janji manisnya yang ternyata penuh dusta dan pengkhianatan. Hal ini sama seperti keadaan yang ada di negeri kita. Orang sering berpandangan dan melihat bahwa salah satu sosok pemimpin yang kita agung-agungkan, yang kita bangga-banggakan, yang lahir dari rahim rakyat, ternyata akhir-akhir ini sedikit mengecewakan. Dulu mungkin kita sering percaya, dan sampai hari ini kita juga masih tetap percaya bahwa Presiden Joko Widodo salah satu presiden yang memang memberikan banyak perkembangan, perbaikan, dan kemajuan untuk Indonesia. Namun di balik sisi itu semua, saat kemudian akan landing, saat kemudian kita dan pasangan kita akan segera menuju satu titik sah di dalam keharmonisan keluarga, malah memilih meninggalkan semua yang telah dibangun hanya karena satu, hasrat, tujuan, keinginan, nafsu, kekuasaan yang kemudian tidak mau pindah. Pertanyaan dari itu adalah apa yang sedang disembunyikan sehingga kekuasaan ini harus terus berlanjut. Sahabat ghosting pasti pernah mendengar, akhir-akhir ini juga pernah melihat dan membaca bahwa dua menteri terbaik atau ada jajaran menteri yang kemudian ingin mengundurkan diri. Kabar itu meluas, menyebar, kemudian ada semacam klarifikasi, tapi klarifikasi itu tidak muncul dari menteri-menteri yang bersangkutan. Sri Mulyani ketika diwawancarai, ketika ditanya dalam proses dia menuju mobil, Sri Mulyani lebih memilih diam, tidak menanggapi pertanyaan, dan hanya memberikan statement bahwa saya bekerja saja ya. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang sedang ditutupi oleh Sri Mulyani dengan satu tujuan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan Indonesia. Kenapa akhirnya Sri Mulyani menutupi itu? Salah satu alasan yang paling benar, salah satu alasan yang paling saya yakini agar kemudian masyarakat tetap percaya kepada Jokowi dan biarkan ini menjadi urusan internal yang kemudian juga akan selesai di internal. Akhirnya kita selaku masyarakat, saya selaku masyarakat merasa seolah-olah diapusi, merasa seolah-olah diberikan cerita dongeng bahwa negara sedang dalam stabilitas yang baik, bahwa istana sedang dalam stabilitas yang baik. Kemudian ada sedikit cerita lagi dari orang yang akan menjadi mantan kita. Belum mantan sih, kita belum jadian juga. Suatu ketika debat cawapres berlaksana dengan baik. Ada satu sisi yang kemudian Gibran memberikan pertanyaan kepada Caimin pada debat cawapres kedua dan pada debat cawapres pertama, dan kemudian itu memalukan bagi Caimin karena Caimin tidak mengerti singkatan yang kemudian dilontarkan oleh Gibran. Di sisi lain juga terjadi suatu pertanyaan yang spesifik kepada sosok Prabowo Subianto selaku capres nomor 2, baik dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, soal persoalan estate dan sebagainya, soal pertahanan, soal alutsista, soal anggaran dan sebagainya. Dua kejadian yang berbeda. Ketika Gibran melakukan hal demikian, maka tidak ada satupun komentar yang keluar dari Presiden Joko Widodo. Tapi ketika terjadi kepada Prabowo, semua orang merasa bahwa Prabowo sedang dalam posisi terhina. Sehingga pada saat itu juga Jokowi memberikan klarifikasi bahwa hal sedemikian harus dievaluasi dan sebagainya. Seolah-olah Jokowi sedang menjabat sebagai juru bicara kampanye dari calon presiden Prabowo Subianto. Tapi ketika terjadi lagi di debat cawapres yang tadi malam, Jokowi memberikan pernyataan yang cukup menjadi perbincangan di dunia kita, di dunia kita. Satu pernyataannya bahwa saya tidak ingin berkomentar soal debat cawapres. Nanti jadi debat sesi kedua, katanya begitu.
Beliau menyadari bahwa pernyataan dia ternyata banyak tidak diterima oleh banyak pihak. Namun pernyataan setelahnya beliau menyampaikan bahwa presiden juga boleh mengikuti kampanye, presiden juga boleh memihak salah satu pihak. Nah, ini pernyataan yang kemudian berubah dari 3 minggu sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya. Karena pada awalnya Presiden Jokowi menyampaikan kepada seluruh jajaran ASN, kepada seluruh jajaran TNI dan Polri agar bersikap netral di dalam proses pemilu 2024. Namun hari ini mungkin ada kekhawatiran yang lebih karena calonnya sedang tidak direstui oleh Ibu Pertiwi. Sehingga kemudian beliau menyampaikan bahwa presiden bisa memihak dan presiden juga bisa ikut kampanye. Pertanyaannya, siapa yang kemudian akan jadi presiden? Kalau presiden mengambil cuti untuk mengkampanyekan Prabowo Subianto, misalnya. Hal ini kan yang kemudian akhirnya sedikit menjadi perbincangan yang hangat di dunia kita. Tapi ketika saya melihat mungkin keluapan itu selain karena kekhawatiran, beliau juga ingin menunjukkan seolah-olah beliau dalam posisi yang kuat, seolah-olah beliau dalam posisi yang kemudian hebat dan bisa mempengaruhi masyarakat banyak. Karena ada info juga sedang hangat diperbincangkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dulu juga sekarang kayaknya masih sebagai kader per PDIP, Partai Perjuangan Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Ibu Megawati. Namun kabar yang beredar, pertemuan itu tidak direspon dengan baik, bahkan ditolak. Seolah-olah ada kalimat bahwa untuk apa membuka pintu kepada seorang pengkhianat yang kemudian ingin bertanya atau ingin bernegosiasi tentang pendapat. Ini hanya kemungkinan tafsir politik dari segala gimmick-gimmick yang ada di dunia digital kita, di dunia media sosial kita. Maka hal-hal begini ini harus menjadi perhatian publik, harus menjadi pemikiran, harus menjadi titik kesadaran bagi publik, sehingga apa-apa yang kemudian terjadi, apa-apa yang kemudian akan kita putuskan benar-benar dapat kita lihat dengan mata kita, benar-benar dapat kita lihat dengan hati kita. Bahwa pada proses pemilu kali ini bukan hanya tentang satu pemimpin yang harus menang, tapi cara yang baik untuk menuju hal yang baik. Sebab jika cara itu sudah tidak baik, maka berhenti bicara soal kebaikan. Karena saat cara itu dimulai dengan salah, apapun tujuannya, maka hal itu tidak bisa dikatakan. Salah satu yang tidak baik adalah soal, ya, intinya ini kan bukan catatan MK kalau saya baca ini. Sehingga cerita-cerita ini menjadi cerita yang perlu masyarakat dengar. Selain itu, di akhir ini saya juga ingin bercerita soal bansos yang kemudian menjadi salah satu argumentasi, menjadi salah satu landasan kenapa akhirnya ada kabar bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri. Dari awal ada suatu perintah, ada suatu aspirasi yang muncul dari kepala negara untuk kemudian menaikkan dana bansos yang awalnya dari 200 menjadi 500. Untuk kemudian memperpanjang bansos bantuan beras kepada rakyat miskin hingga bulan Juni. Sedangkan juga ada berbagai macam usulan dari jabatan-jabatan menteri di bawahnya agar kemudian ini ditunda dulu sampai pada pemilu selesai. Sehingga tidak ada penggunaan fasilitas negara yang kemudian diselipkan kampanye-kampanye masing-masing calon. Sehingga negara bersikap netral, negara benar-benar menjadi wasit yang kemudian tidak memihak salah satu. Sebab negara berdiri untuk rakyat, bukan untuk salah satu pasangan calon. Hal ini yang kemudian akhirnya juga menjadi perbincangan hangat. Maka jangan heran kalau akhirnya Ibu Risma selaku Mensos tidak terlibat dalam proses perencanaan itu, sehingga
akan terjadi yang kemudian nepotisme di dalam untuk satu kepentingan paslon, dan itu tidak boleh terjadi. Mari kita kawal bersama proses pemilu untuk proses pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Bukan jujur di antara koalisi, bukan adil bagi sebagian pihak, bukan bersih bagi yang lain, tapi kotor bagi kita, dan bersih bagi semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat malam, Pak Gusti.